dari kasus yang terjadi hari ini di mana hujan yang hanya 20 sampai 30 mm sudah menimbulkan banjir yang luar biasa. Artinya kalau hujannya 50 mm, saya yakin kota Bekasi tenggelam. Kabupaten Bekasi tenggelam, sebagian Karawang tenggelam. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa hujan saat ini belum dikategorikan sebagai hujan ekstrim. Masih 20 sampai 30 mm. Ekstrim itu kalau sudah 50 sampai 60. Artinya tidak ekstrim saja sudah menimbulkan bencana. Problemnya apa? Problemnya adalah ada 33,28%. Nilai tukar petani atau NTP tercatat 112,17 poin. Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,59%. Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman sebesar 6,43%. Indeks Williamson sebesar 0,686 poin. Tingkat konektivitas sebesar 60,47%. Pembentukan modal tetap bruto atau PMTB ADHB mencapai 697,37 triliun rupiah. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit sebesar 26,84%, masih angka tahun 2023. Indeks kualitas infrastruktur 76,06%. Persentase rumah tangga hunian layak sebesar 56,25%. Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 66,02 poin. Tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca mencapai 7,99%. Indeks resiko bencana atau IRB sebesar 111,15 poin. Indeks desa membangun mencapai 0,8012 poin. Indeks demokrasi Indonesia mencapai 83,04 poin, angka tahun 2023. Indeks reformasi birokrasi mencapai nilai 93,08, dalam kurung mencapai A. Indeks inovasi daerah sebesar 81,27 poin. Ini yang menjadi sorotan untuk ke depan adalah indeks birokrasinya sudah A. Tapi indeks birokrasi A ini tidak akan memiliki makna apapun manakala kemiskinan masih tinggi, laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, laju pertumbuhan ekonomi masih rendah, kemudian lamanya sekolah masih 8 tahun. Karena bagi saya ukuran layanan birokrasi bukan pada administrasi birokrasi, tapi pencapaian pembangunan itu sendiri sesungguhnya itu layanan birokrasi yang sebenarnya. Indeks daerah, indeks inovasi daerah sudah disampaikan tadi. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya sampaikan capaian kinerja yang disampaikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, ditunjukkan dengan realisasi angka partisipasi sekolah atau APS usia 16 sampai 18 tahun sebesar 71,15%. Angka partisipasi sekolah usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas sebesar 56,39%. Ini catatan ke depan, artinya bahwa kerangka pijak pembangunan ke depan harus mendorong anak-anak penyandang disabilitas untuk bersekolah. Caranya tidak usah dibuat sekolah eksklusif, tetapi dibuat sekolah inklusif, di mana sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah pertama dibuat ruang khusus untuk penyandang disabilitas. Mereka bisa bersama bersekolah dengan anak-anak yang lainnya secara setara.
karena jumlah sekolah yang inklusif jaraknya jauh dan rata-rata penyandang disabilitas orang tuanya tidak mampu. Mereka habis oleh ongkos untuk pergi ke sekolahnya. Nilai raport pendidikan sebesar 69,79 poin. Laju sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman sebesar 6,43%. Urusan kesehatan ditunjukkan dengan realisasi angka harapan hidup sebesar 75,16 tahun. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan melalui 1A. Tingkat kemantapan jalan sebesar 86,44%. Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan sebesar 26,28%. Ini yang masih catatan, artinya bahwa perspektif untuk pembangunan infrastruktur ke depan harus mulai diarahkan pada persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial, kawasan ekonomi, kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan kelautan, karena itu yang akan memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Aksesnya masih relatif rendah. Persentase pemanfaatkan ruang wilayah kewenangan provinsi yang sesuai dengan tata ruang sebesar 59,80%. Dan khusus untuk bidang tata ruang ini menjadi fokus sorotan untuk ke depan. Kita bisa mengambil pembelajaran dari kasus yang terjadi hari ini, di mana hujan yang hanya 20 sampai 30 mm sudah menimbulkan banjir yang luar biasa. Artinya kalau hujannya 50 mm, saya yakin kota Bekasi tenggelam. Kabupaten Bekasi tenggelam, sebagian Karawang tenggelam. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa hujan saat ini belum dikategorikan sebagai hujan ekstrim. Masih 20 sampai 30 mm. Ekstrim itu kalau sudah 50 sampai 60. Artinya tidak ekstrim saja sudah menimbulkan bencana. Problemnya apa? Problemnya adalah ada 3. 1, di kawasan hulu, ruang-ruang terbuka hijau yang terdiri dari areal hutan, areal perkebunan itu berubah menjadi areal-areal berbeton. Konsep ekowisata yang dikembangkan oleh PTPN mengalami penyimpangan karena ekowisatanya harusnya begini. Kalau ekowisata perkebunan teh maka kebun tehnya dipertahankan dan tetap ada. Bangunannya kecil-kecil. Yang sekarang terjadi adalah ekowisata perkebunan teh, kebun tehnya dibabat, diganti dengan bangunan. Sehingga Gubernur Jawa Barat mengeluarkan peraturan gubernur yang isinya larangan pembangunan perubahan kawasan pertanian, perubahan kawasan kehutanan, perubahan kawasan daerah aliran sungai, dan perubahan kawasan perkebunan. Dan ini akan berdampak pada tata ruang yang nanti akan disesuaikan dengan kabupaten kotanya. Nah kemudian yang kedua ini saya sampaikan juga, ini penting. Yang kedua adalah daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan dan penyempitan. Bahkan sudah banyak yang bersertifikat hak milik. Ini menjadi sorotan utama dengan Kementerian PUPR. Kemudian yang berikutnya adalah banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun di atas sawah produktif dan berada di tengah sawah dan berada di pinggir sungai, sehingga wajar kalau ada rumah yang terendam sampai gentingnya. Dan ini juga harus dipikirkan dengan agar ini selaras dengan konsep pengembangan 3 juta rumah. Karena pengembangan 3 juta rumah, apalagi rumahnya sederhana, pasti ingin mendapatkan tanah yang murah. Dan tanah yang paling murah yang bisa didapat hanya tanah sawah.
Ini yang harus menjadi bahan perhatian kita semua dalam pengembangan tata ruang. Dan tadi pagi saya sampaikan ke kepala bidang tata ruangnya, tolong hal yang terlihat saja dibenahi. Kalau Bapak pergi ke Garut, itu di sebelah kanan Nagreg itu ada jembatan di bawah kolong, yang masuk itu di bawah kolong ada jembatan di terowongan, di sebelah kanannya kan penambangan, di sebelah kirinya penambangan, di bawah penambangan. Coba hitung, nanti minta ITB untuk menghitung takaran penambangan itu. Apakah kalau batu-batunya lepas akan berdampak enggak pada jembatan yang di terowongan itu? Mungkin enggak jembatannya roboh. Ini yang harus menjadi bahan perhatian karena seringkali kita abai terhadap masalah seperti ini. Kalau menuju arah Garut sebelah kiri jalan di atas itu ada penambangan yang besar sekali, batunya turun ke bawah. Tolong pikirkan kalau itu nanti mungkin enggak itu longsor. Ini pertimbangan seperti ini harus dilakukan karena bagi saya lebih baik mencegah karena sudah terjadi bencana biayanya sangat mahal. Banjir sekarang dalam hitungan saya kalau di recovery itu lebih dari 7 triliun. Biaya pembebasan tanah untuk wilayah yang daerah aliran sungainya sudah berubah bersertifikat dan sudah tumbuh bangunan, pembebasan tanahnya itu untuk hanya wilayah Bekasi saja itu membutuhkan dana 8 triliun. Pengerukan sungai dan pelebarannya itu membutuhkan biaya sekitar 8 triliun. Jadi untuk menyelesaikan itu saja 16 triliun. Berat sebenarnya. Makanya tata ruangnya harus segera dibenahi. Nah, persentase peningkatan kapasitas tampung sumber air sebesar 0,437%. Indeks kinerja sistem irigasi atau IKSI sebesar 57,04 poin. Akses sanitasi sebesar 75,1%. Akses air minum layak sebesar 94,9%. Akses penanganan sampah perkotaan sebesar 70,77%. Presentasi bangunan dan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan kawasan strategis dan tematik sebesar 20%. Masih sangat rendah. Untuk itu ke depan bidang perumahan pemukiman harus segera membenahi. Presentasi bangunan gedung yang memenuhi unsur penyelenggaraan bangunan gedung sebesar 95%. Urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ditunjukkan melalui 1. Tingkat ketersediaan rumah layak sebesar 100,26%. Kemudian persentase penurunan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi 10-15 hektar sebesar 67,49%, dan ini sampaikan di Kota Bandung. Tadi pagi saya sudah mendapat WA dari masyarakat yang itu masuk dalam kawasan kumuh. Kemudian ada pihak yang mengaku ahli waris, penduduknya rumahnya sekitar 1.500 rumah, akan digugat ke pengadilan. Dan gugatannya kayaknya memiliki landasan relatif didukung oleh kelurahannya. Ini PR baru yang dan saya akan mendampingi pendampingan hukumnya. Mau lari kemana kalau kemudian itu tanahnya diputuskan oleh pengadilan menjadi milik perorangan. Seperti kasus juga yang terjadi di SMA Negeri 1 Kota Bandung. Dan saya akan terus memberikan pendampingan agar pemerintah provinsi memenangkan gugatannya. Kemudian urusan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat ditunjukkan melalui indeks ketentraman dan ketertiban sebesar 100 poin, indeks ketahanan daerah sebesar 0,72 poin. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di Kota Bekasi kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan walaupun sudah minta maaf.
Tadi malam Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai, akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan, listrik sudah terkoneksikan, dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme. Yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan, kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Urusan sosial, realisasi tahun 2024 ditunjukkan melalui indeks kesejahteraan sosial sebesar 44,57 poin. Urusan pemerintahan, nah ini urusan sosial, ada yang kasat mata. Di jalan-jalan menuju gedung DPRD ini di perempatan-perempatan masih banyak orang yang minta-minta, orang yang ngamen. Saya sudah minta ke Dinas Sosial siapkan alokasi, mereka bawa problemnya apa, kalau memang kampungnya anterin ke kampungnya, kemudian cari solusinya. Kalau enggak berubah-berubah manusianya, kita tegas saja, tidak boleh lagi ada ngamen-ngamen di perempatan yang tidak jelas ngamennya. Ngamennya bukan berkesenian tapi hanya sekedar cari uang, yang ngelap-ngelap kaca, bawa anak-anak kecil untuk minta-minta. Karena bagi saya Kota Bandung adalah etalase dari peradaban Provinsi Jawa Barat. Saya tidak mau setelah hari raya ini tidak boleh lagi ada perempatan diisi oleh gelandangan, dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus mampu menyelesaikannya secara tuntas.